Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anakku sekalian, penting bagimu untuk memaafkan dan meminta maaf kepada kedua orang tuamu. Penting bagimu. Minta maaf sama orang tua penting. Karena anak tuh udah pasti punya salah sama orang tuanya, udah pasti. Udah pasti. Mau sebakti apapun kamu sama orang tuamu, Bu, Kak, Dek, Nak, kamu pasti punya salah sama orang tuamu. Udah pasti. Kenapa gitu Ustazah? Karena standarnya Allah terhadap bakti sama orang tua itu tinggi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Bentangkanlah kepada kedua orang tuamu sayap-sayap kerendahan. Wala tanharhuma, jangan pernah bentak orang tuamu. Wala taqullahuma uffin, janganlah pernah kamu berkata uff kepada orang tuamu. Kita bahasa Indonesia nih nggak ada uff. Kita adanya ah, atau kita adanya kayak iye deh iye. Betapa seringnya kita menolak orang tua kita. Betapa seringnya kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang kurang berbakti kepada orang tua. Jika standar baktinya, kamu jangan bilang ah ke orang tua. Standarnya tinggi banget teman-teman sekalian. Bilang ah aja gak boleh, coba. Gimana tuh? Coba diinget-inget. Gak usah ama yang tua-tua. Yang umurnya kayak 11-12, masa ibu-ibu di atas umur 40-an tahun. Udah pasti Bu, dosa kita sama orang tua gak kehitung. Adik-adik nih yang baru balik 2 tahun, 3 tahun, yang sekarang umurnya 15 tahun. Yang umurnya sekarang 14 tahun, udah balik setahun 2 tahun nih. Saya tanya, kira-kira pernahkah kamu berbuat salah kepada kedua orang tuamu? Yang tercatat dari balik sampai sekarang. Udah? Pernah? Pernah apa banyak? Banyak apa sering? Masya Allah.
Banyak banget. Banyak banget. Salah kita sama orang tua udah nggak kehitung. Ini yang baru balik tahun 2 tahun aja udah gak kehitung. Gimana yang udah lamaan hidupnya? Gimana yang udah jadi orang tua juga? Luar biasa banyaknya salah kita kepada orang tua. Apalagi kalau saya lihat standarnya guru-guru saya, adab mereka kepada orang tua, orang-orang soleh di atas kita, Masya Allah, Masya Allah. Habibana Ali Habsyi, beliau mengatakan, saya adalah budak ummi saya. Saya menganggap diri saya adalah budaknya ummi saya. Saya menganggap semasa hidupnya ummi saya, orang tua saya, dibilang saya ngerasa gak punya harta apapun. Apapun yang diminta sama Umi, apapun yang diminta oleh ayah saya, semuanya adalah milik mereka. Dia bilang, andai Umi saya bawa saya ke pasar, saya dijual. Kata Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar. Belum di waktu yang sangat lama, saya bahkan berjumpa dengan cucu beliau, dengan cucu-cucu beliau. Saya memang gak berjumpa dengan Habib Alwi, putra beliau, tapi saya berjumpa dengan putra-putrinya Habib Alwi bin Ali Habsyi, cucu beliau. Bukan di waktu kayak 1000 tahun lalu, 500 tahun lalu, enggak. Habib Ali Habsyi bilang, andai Umi saya bawa saya ke pasar. Sebelumnya bilang sama saya, Ali, maaf ya Li, nih saya udah gak punya lagi duit buat kita makan nih Li. Buat beli bahan makanan. Kamu saya bawa ke pasar ya Li, saya jual kamu. Andai Umi saya bawa saya ke pasar atau bawa saya kepada seseorang kemudian bilang, belilah anak saya Ali. Nih saya akan rela dijual sama ibu saya. Asalkan saya bisa berbakti kepada beliau. Anak zaman sekarang, ibunya baru ngomong agak keras dikit, bapaknya udah ngomong agak keras dikit, rasanya mau lapor Polda. Atau rasanya kayak mau diviralkan, betul? Ntar kalau mamah marah-marah lagi nih, saya akan taruh kamera HP tersembunyi. Saya mau rekam semuanya, buat saya lapor ke Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak. Atau saya viralkan di media sosial dengan caption, menderita punya orang tua toksik. Standar bakti kita kepada orang tua ini tinggi sekali. Dan tentu seperti yang cerita yang tadi saya sampaikan, Habib Ali Habsyi ibunya perempuan solehah yang tidak akan pernah untuk berbuat kezaliman kepada anaknya, apalagi menjualnya. Tentu tidak, hanya peribahasanya gitu. Andai ibu saya bawa saya kepada seorang untuk dijual sekalipun, saya akan rela melakukannya demi untuk kebahagiaan orang tua saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, standarnya bakti sama orang tua dalam Islam ini tinggi sekali. Saudaraku sekalian, ada ulama yang mengatakan, jadi ceritanya makan bersama gitu. Dia bilang, saya gak pernah mau untuk makan bersama satu nampan
sama orang tua saya. Saya kalau makan bersama saya pilih sama orang lain aja. Gak mau saya makan bersama sama orang tua saya. Kenapa gitu? Syekh ulama. Dia bilang saya takut ada makanan yang udah dilihat sama bapak saya. Udah dilihat sama ibu saya. Dan ibu saya kepengen. Bapak saya kepengen makanan tersebut. Tapi saya karena gak tahu keduluan tangan saya ngambil tuh makanan. Saya takut dianggap durhaka di hadapan Allah. Karena saya nyomot makanan yang ternyata dipengenin sama orang tua saya. Luar biasa. Kita kalau ada makanan kita duluan yang rebut. Daripada orang tua kita. Ya Allah. Ada orang soleh lain. Lagi barengan sama temennya. Terus dia di hadapan ibunya. Ibunya lagi cerita, tiba-tiba ada yang lalat. Ada lalat ngerubungin mereka sampai kemudian hinggap di hidung si anak. Si anak ketika dihinggapi lalat di hidungnya, dia diem aja sampai kayak patung. Temennya kan risih banget. Rasanya kayak pengen diusir gitu si lalat itu. Sampai habis selesai ngobrol sama orang tuanya, ibunya udah pergi gitu, udah jalan, baru diusir sama dia lalatnya. Dia bilang, saya risih banget deh dari tadi ngelihat ada lalat hinggap di hidungmu itu. Kamu gak sadar apa? Dari dengerin ibu kamu konsentrasi gitu, sampai kamu gak sadar ada lalat hinggap di hidung kamu. Sadar? Sengaja saya malah gak gerak. Kenapa gitu? Saya takut kalau saya usir atau saya bergerak, lalatnya kemudian terbang dan kemudian hinggap di hidung ibu saya. Jadi saya jagain, jangan pergi. Lalat jangan pergi. Tetaplah di hidung saya, jangan pergi ke wajah orang tua saya. Masya Allah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudara sekalian, saya ada di sana ketika kejadian ini. Habib Umar lagi menemuin Presiden Yaman. Bersama dengan orang-orang penting di Republik Yaman. Di pemerintahan Yaman yang sedang berkunjung ke Darul Mustafa. Tiba-tiba beliau mungkin HP-nya getar atau apa, beliau lihat. Kemudian beliau letakkan lagi dan beliau berpamitan. Beliau pamitan sama presiden di dalam sebuah perkumpulan yang sangat-sangat penting. Beliau keluar. Lagi membicarakan tentang urusan-urusan Darul Mustafa sebagai sebuah yayasan pendidikan. Lagi acara-acara besar penyambutan kenegaraan di pondok pesantren tersebut. Beliau pamitan, teman-teman sekalian. Kami yang menyaksikan di televisi saat itu kayak lagi yang ada urusan apa ya? Saya dalam hati penting banget nih pasti. Saya baru tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika beberapa hari sesudahnya putri beliau bercerita. Dia bilang itu abah saya keluar dari perkumpulan itu karena ada telepon dari umi beliau. Jadi beliau pulang dulu ke rumah. Beliau tanya di sana, lebek Umi panggil Umar. Katanya ibundanya,
iya Umar, saya mau sholat duhur nggak ada temennya. Uminya nggak tahu kalau Habib Umar sedang dalam perkumpulan pertemuan yang sangat penting, nggak tahu nih. Dan Habib Umar juga nggak bilang, ya ampun Mi, kirain apaan. Panggil yang lain aja Mi, Umar lagi ada pertemuan dengan presiden kita. Nggak ada. Habib Umar senyum kemudian bilang, lebek Umi mau sholat sama Umar, yuk. Umi punya wudhu sekarang, punya Umar. Umar juga punya, kita sholat sekarang atau Umi mau sholat sunnah dulu? Enggak, Umar udah, sudah qobliyah tadi, baik. Habib Umar kemudian ngimamin uminya sholat. Dan tentu beliau sudah sholat teman-teman, bahkan jadi imam di Darul Mustafa sana itu. Beliau ngimamin lagi uminya sholat, menemani uminya sholat. Habis selesai juga beliau menemani zikirnya. Sampai selesai doanya, sampai selesai fatihahnya. Kemudian Habib Umar masih tanya lagi, ada lagi umi yang bisa Umar bantu? Ibunya bilang, enggak Umar udah segitu aja. Kalau gitu Umar pamitan mau ke Darul Mustafa. Oh iya Umar, silakan, makasih ya nak. Sama-sama Umi. Beliau pulang, berangkat lagi ke Darul Mustafa. Standar bakti sama orang tua. Kamu kalau ngelihat orang dianggap besar, tapi dia tidak bisa membesarkan orang tuanya, dia pastilah bukan orang besar. Gak ada ceritanya anak durhaka jadi orang besar. Jadi orang besar dunia mungkin, tapi jadi orang besar di hadapan Allah SWT gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Jadi kalau kamu nih masih kecil aja udah durhaka sama orang tua, jangan kamu pikir suatu hari nanti kamu akan jadi orang besar. Enggak dek. Enggak begitu. Orang besar adalah karena kemampuan mereka membesarkan orang-orang di sekelilingnya. Orang besar ada karena kemampuan mereka untuk membesarkan orang-orang yang dianggap besar di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap besar orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah kepada mereka. Ayo belajar yang baik sama orang tuamu. Dek, nak, kak, bu, yang masih pada punya orang tua, yuk belajar yang baik sama orang tua, yang baik sama orang tua. Ada satu anak datang pada saya beberapa tahun lalu. Udah lama ini ya. Dia bilang sama saya, Ustazah, apakah saya harus baik sama orang tua saya? Tentu, saya bilang. Orang tua saya membuang saya, Ustazah, di panti asuhan. Mereka nggak mau membesarkan saya. Saya di masa dewasa baru orang tua saya memanggil saya, mereka cari tahu saya, kemudian menemui saya. Di saat keduanya udah punya kehidupan masing-masing. Bapak saya udah nikah, punya keluarga lagi, ibu saya udah nikah, punya keluarga lagi.
Ustazah, apakah saya harus berbuat baik pada orang tua saya ketika keadaannya sudah seperti ini? Yang bahkan sekarang pun orang tua saya kayak nggak baik juga sama saya gitu Ustazah. Mereka kadang-kadang pinjem uang sama saya. Saya bilang, nak, kamu tetap harus berbuat baik pada orang tuamu. Kenapa? Karena itu pesan Allah untukmu. Itu pesan Allah untukmu. Allah ketika bilang, berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Allah gak bilang karena orang tuamu telah berbuat baik padamu, karena bapakmu, karena ibumu sudah merawatmu, membesarkanmu, menafkahimu. Enggak ada. Nggak ada. Tapi Allah mengatakan seperti ini yang saya akan bacakan dari surat Luqman kalau saya nggak salah ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi, dan aku Allah berpesan kepada semua anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Aku Allah berpesan kepada manusia. Selagi kamu manusia, apalagi kamu beriman kepada Allah, Allah berpesan kepada kita agar kita manusia berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka siapapun orang tuamu, belajarlah untuk berbuat baik pada kedua orang tuamu. Semampumu, semampumu. Enggak harus memaksakan diri, tapi semampumu belajar. Belajar menahan perbuatanmu, belajar mengendalikan emosimu, belajar mengendalikan ucapanmu kepada kedua orang tuamu. Tidak semuanya dalam hidupnya diberkahi orang tua yang soleh. Tidak semua diberkahi dengan orang tua yang soleh-soleha. Saya salah satu di antara yang diberkahi itu. Ayah saya soleh, ibu saya soleha. Tapi saya mengerti, jika ada di antaramu yang kedua orang tuamu tidak mengajarkan kepadamu kesabaran, melainkan malah justru menguji kesabaranmu. Saya mengerti, jika ada di antaramu yang tidak diberkahi dengan orang tua yang soleh-soleha, justru malah kedua orang tuamu adalah orang tua yang menguji kesabaranmu. Saya mengerti, jika ada di antaramu yang tidak memiliki orang tua, yang kamu sepatutnya meminta maaf kepada mereka, tapi justru dibebani dengan orang tua yang seharusnya kamu memberi maaf kepada mereka. Itu sebabnya saya sarankan kepadamu untuk melaksanakan perintah Allah saja. Jalankan pesan Allah untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Maafkan
orang tuamu. Maafkan orang tuamu. Kalau kamu diberi orang tua yang soleh-solehah, kamu harus meminta maaf kepada keduanya. Kamu pasti punya banyak salah kepada mereka dan hati-hati. Jika orang tuamu soleh-solehah, durhakamu kepada keduanya atau salah satunya punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya orang tua yang soleh-solehah, ibumu sangat solehah, kamu durhaka padanya, kamu enggak melaksanakan perintah orang tuamu, kamu menjadi anak yang sangat jauh dari orang tuamu, dari harapan orang tuamu, kamu mengecewakan orang tuamu, hingga bahkan membuat ibumu atau bapakmu menangis karenamu, tangisan mereka punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga saya sampaikan padamu, anak yang durhaka pada orang tua di saat orang tuanya adalah orang tua yang soleh-solehah, anak tersebut akan sulit untuk memiliki nasib yang bagus dunia sebelum anak tersebut akan sulit untuk memiliki nasib yang bagus di akhirat nanti. Kalau ibu bapakmu soleh-solehah dan kamu durhaka kepadanya, bersiaplah untuk karma buruk di dunia sebelum siksaan pedih di hari akhirat nanti. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, sebab dengan cara itu kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau kamu durhaka sama orang tua kamu, bersiaplah untuk kedurhakaan anak-anakmu nantinya. Guru saya Hubabah Maryam pernah bercerita, ada anak nyeret orang tuanya. Jadi ada anak nyeret bapaknya, diseret bapaknya. Diseret dari tangga atas sampai tangga bawah. Seret bapaknya. Pokoknya saya kesel sama bapak nih emang dasar. Turunin bapaknya, diseret dari lantai atas sampai lantai bawah. Bapaknya begitu nyampe di lantai bawah, dia bilang sama anaknya, nak, seret bapak sampai ke tiang situ nak. Jangan cuma sampai sini, sampai tiang situ. Apa sih bapak nih? Saya lagi marah sama bapak. Saya kesel sama bapak. Kenapa bapak bilang kayak begitu? Bapaknya bilang, sebab saya ingat dulu pernah menyeret bapak saya sampai ke tiang situ. Para ibu, kalau kamu sekarang mendapati anakmu, anak saya nih kalau saya ngomong dijawabin aja. Anak saya nih kalau saya ngomong dijawabin aja. Kesel saya sama anak saya. Bu, ingat. Kamu dulu lagi zaman kamu muda. Lagi zaman kamu remaja. Ingat gak kamu pernah juga jawabin ibu kamu atau bapak kamu juga. Birru abakum tabirrukum abnaukum, perlakuan mu kepada orang tuamu akan Allah balas di dunia dengan perlakuan anakmu kepadamu, sebelum nanti akan Allah balas dengan siksaan pedih di akhirat nanti.
Makanya saya sarankan kepadamu yang masih pada punya orang tua, halal bihalal, saling maaf memaafkan. Paling utama adalah antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Maafkan anakmu sebagaimana anak maafkan orang tuamu. Insya. Dek, penting bagimu juga untuk memaafkan orang tuamu, terutama jika orang tuamu bukan orang tua yang soleh-solehah. Misalnya kamu punya ibu yang seperti saya sampaikan tadi, bukan mengajarimu kesabaran, tapi justru menguji kesabaranmu. Maafkan ibumu, maafkan. Ustazah, saya punya orang tua. Hati saya sakit rasanya ustazah. Saya disuruhnya buat kerja, saya disuruhnya buat belajar terus. Saya dipaksanya begini begitu, sementara dia sendiri tidak pernah memberikan kasih sayang pada saya. Maafkan orang tuamu, maafkan orang tuamu. Kemarin saya ada mendatangi kajian di Jepang. Ada pertanyaan dari saudari kita. Di sana dia bilang, Ustazah, bagaimana menghadapi orang tua yang kerjaannya selalu minta uang mulu sama kami Ustazah. Kami padahal udah kirim bulanan buat mereka Ustazah. Tapi mereka bahkan meminta dikirimin lagi di pertengahan bulan atau akhir bulan. Yang padahal kami udah buatkan uang kami itu untuk kebutuhan kami juga ke depannya. Orang tua kami Ustazah nyaris tidak pernah bertanya tentang kabar kami sehat apa enggak sehat. Orang tua kami Ustazah enggak pernah nanyain kamu gimana nak keadaan kamu di sana. Enggak pernah mau tahu keadaan kami di negeri orang, di rantau orang kayak apa. Kerjanya cuma kirimin duit melulu Ustazah. Bagaimana cara kami jaga hati menghadapi orang tua semacam ini? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan. Saya katakan kepada anak-anak tersebut. Yang kebanyakan memang masih dewasa awal atau remaja. Udah usia 19-20 tahun gitu. Kerja di rantau orang tuanya cuman minta kirimin aja. Nggak nanyain kabar anaknya kayak gimana. Bu, para ibu, bu. Jangan sampai kamu menjadi ibu-ibu yang anaknya curhat tentangmu. Saya bilang sama mereka, kamu terlebih dahulu harus memaafkan orang tuamu. Maafin dia. Karena orang itu hanya akan menjalani kehidupan yang dia tahu. Dan seseorang baru bisa memberi kepada orang lain sesuatu yang dia punya. Orang tuamu maafkan, dia gak tahu kehidupan selain urusan uang. Orang tuamu gak tahu urusan kasih sayang. Yang mereka tahu cuma urusan uang. Dan untuk itu kamu harus memaafkan orang tuamu. Orang tuamu gak dapat kasih sayang dari orang tuanya di masa lalu. Sehingga mereka gak cukup mampu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya di masa sekarang. Dan kamu harus putuskan mata rantai itu. Saya bilang kalau kamu
Di saat ditelepon sama orang tua kamu, orang tuamu terus saja minta kirimin, transferin tanpa pernah bertanya kabarmu. Kamu harus putuskan mata rantai itu dengan kamu. Cobalah bertanya kepada mereka tentang kabar mereka. Mereka tidak bisa memberi kasih sayang kepadamu anaknya karena mereka tidak memiliki itu dari orang tuanya. Orang hanya bisa ngasih sesuatu yang dia punya. Ini kayak sekarang nih, saya bisa ngasih ilmu padamu, saya bisa ngasih masukan padamu, saya bisa ngasih pendidikan padamu, saya bisa ngasih cerita padamu. Kenapa? Karena saya memilikinya. Kalau saya nggak memilikinya tentu saya tidak akan dapat membaginya kepadamu, bukan? Maka teman-teman sekalian, orang hanya akan bisa membagi kepada orang lain sesuatu yang dia punya. Ibumu, bapakmu, kalau tidak cukup menyayangimu, bisa jadi karena mereka tidak punya kasih sayang itu dari orang tuanya. Kehidupan mereka sangat sulit di masa lalunya. Kayak gak ngerti mereka tuh nanyain kabar tentang anaknya. Gak ngerti. Pikiran mereka cuman untuk urusan besok makan apa. Pikiran mereka cuman sampai ke nanti di saat harus bayar cicilan duitnya dari mana. Itu. Makanya saya bilang kamu yang lebih berpendidikan, cobalah tanyain sama orang tuamu. Kirimin ya nak. Kirimin ya. Nih bingung nih. Nanti ini besok nih si ini sakit, si ini begini. Gimana nih bapak nih. Duit buat berobat gak ada. Kirimin ya. Ibu kamu sakit, kirimin duit. Buat kita nebus obatnya. Tanyain. Tapi bapak sehat. Keadaan bapak bagaimana? Hati bapak bagaimana? Tanyain perasaan bapak bagaimana? Bukan untuk bapakmu, tapi untukmu sendiri agar memutus mata rantai kehilangan kasih sayang. Sebab kalau kamu biarkan hal itu berjalan untukmu, kelak ketika kamu menjadi orang tua, kamu hanya akan menjadi orang tua yang sama dengan orang tuamu. Belajarlah untuk memberikan kasih sayang pada orang tuamu. Saya bilang tentang urusan uang yang mereka kirimkan, liatin aja. Kalau kamu punya kelebihannya, kirimkan kepada mereka, atau nanti bulan depan waktunya pengiriman, jangan semuanya dikirimkan di awal bulan. Nanti di pertengahan atau di akhir bulan, kirimkan lagi kepada mereka, bahkan kalau perlu di saat mereka belum memintanya. Katakan kepada mereka, alhamdulillah nih Pak, saya ada kelebihan uang, saya akan transfer ya ke Bapak. Alhamdulillah Ibu, nih ada kelebihan nih. Dari yang saya punya, saya akan transferkan ke Ibu. Saling maaf, memaafkan. Siapapun yang ada di majelis ini, saya meminta kepadamu untuk mulai mengingat kesalahan orang tuamu padamu. Kemudian katakan di dalam hatimu, saya sudah memaafkan kesalahan orang tua saya. Sebagaimana kamu yang pasti punya kesalahan kepada kedua orang tuamu, saya juga yakin orang tuamu pun juga pasti punya kesalahan kepadamu. Kesibukan mereka terhadap urusan dunia, kesibukan mereka memikirkan tentang masa depan untukmu bisa jadi membuat mereka lupa tentang bagaimana keadaanmu saat sekarang atau saat masa itu. Sehingga membuat mereka
kehilangan kasih sayang kepadamu, mungkin memukul, mungkin menjewer saat mereka sedang kecewa kepadamu karena mereka sibuk memikirkan masa depanmu, membuat mereka kehilangan kasih sayangnya padamu pada saat itu, sehingga membuat mereka melakukan kesalahan-kesalahan padamu. Bu, Kak, Dek, Nak, cobalah katakan kepada hatimu, saya sudah memaafkan ibu saya sudah memaafkan bapak saya. Penting bagimu untuk saling maaf memaafkan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dan Nak, selagi kamu masih punya orang tua, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Ibu saya udah meninggal dunia 3 tahun lalu. Saya tentu ikhlas. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Saya paham itu. Saya sayang sama umi saya luar biasa. Sayang saya sama orang tua saya luar biasa. Dan saya bersyukur dengan adanya COVID 2020. Berapa tahun lalu? 6 tahun lalu. Karena di masa COVID itu saya yang gak pernah lama tinggal bersama dengan orang tua saya, akhirnya sama Allah dikasih hadiah. Ketika semua majelis diberhentikan, tepat dengan ibu saya sakit. Saya pun pulang ke rumah orang tua saya, umi saya, dan merawat umi saya. Di saat saudara-saudara saya yang lain yang ada di luar kota sedang tidak memungkinkan untuk datang karena adanya PSBB waktu itu, pembatasan apalah itu ya namanya ya, saya nggak ingat lagi udah singkatannya. Yang pasti waktu itu sudah tidak memungkinkan orang untuk bepergian. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah umi saya sakit ya, tapi di saat umi saya sakit, alhamdulillah saya memungkinkan untuk dapat merawat beliau. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pun tiap hari bersama dengan umi saya. Di masa 3 bulan itu, sampai dengan umi saya sembuh. Saya jadi tukang pijit umi saya jadi perawat umi saya jadi dokter buat umi saya. Umi saya sampai bilang, ya ampun, nak, kamu biasanya pegang mikrofon, kamu biasanya pegang kitab, pegang bolpen buat nulis. Hari-hari kayak begini nih, kamu malah jadi tukang pijitnya umi. Maaf ya nak ya. Umi saya solehah bu, umi saya solehah. Saya bilang sama umi saya dari umur 12 tahun, saya udah ada di pondok-pondok pesantren. Saya nggak pernah tinggal lama bersama dengan umi saya. Subhanallah, Allah SWT tepatkan masa COVID yang memang harus tidak memungkinkan untuk buat majelis. Saya mendampingi umi saya yang Allah takdirkan di masa itu umi saya sakit. Ibu-ibu sekalian, saya jawab umi saya ketika itu, saya bilang, Mi, ini adalah surga saya yang tertunda. Umi harus tahu betapa mendampingimu terutama di saat sakit semacam ini adalah surga yang saya nantikan dari dulu. Betapa inginnya saya untuk bisa berada di dekatmu untuk waktu yang sangat lama.
menghiburmu, merawatmu di saat sakit. Ini adalah hal yang sangat saya inginkan dari bertahun-tahun lamanya, namun takdir tidak memudahkannya untuk saya. Umi saya senyum aja. Saya sampai selalu yakin kebenaran hadisnya Nabi Muhammad, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Karena saya mendapati harumnya setiap kali tangannya saya cium. Rasanya kayak surga dekat gitu. Saat saya gelendotan di bahunya, saat saya tiduran di pangkuannya, kayak surga. Surga. Kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Kayak dunia masih baik-baik saja selagi saya masih bisa berada dalam pelukan ibu saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang ketika umi saya sudah nggak ada, 3 tahun lamanya, saya sekali lagi tentu ikhlas apapun keputusan Allah. Saya tahu itu adalah yang terbaik. Saya hanya rindu. Tak ada lagi tangan yang bisa saya pegang-pegang dan saya merasakan ketenangan dengan hanya memegang tangannya. Tak ada lagi bahu untuk saya gelendotan. Tak ada lagi pelukan-pelukan yang bisa saya rasakan. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan rindu itu berat, benar memang. Terutama ketika yang kita rindukan tak bisa lagi kita jumpai di atas muka bumi ini. Saya sampaikan ini untukmu, Dek. Saya sampaikan ini untukmu. Untuk tahu betapa nilai orang tua bukan main-main. Jika kamu punya orang tua yang soleh-solehah, maka hargai mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Dan kalau kamu, seperti yang tadi saya sampaikan, punya orang tua yang tidak cukup soleh, punya orang tua yang menguji kesabaranmu, punya ibu yang tidak cukup soleha, sehingga menguji kesabaranmu untuk menghadapinya, saya sarankan sejak sekarang juga maafkanlah. Kemudian sesudah memaafkan, belajarlah untuk mengendalikan lisan. Belajarlah untuk mengendalikan perbuatan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri di masa depan. Sebab kedurhakaanmu kepada mereka, kata-kata kerasmu kepada mereka, kata-kata yang menyakitkan hati keluar dari lisanmu untuk mereka, Allah akan balasnya untukmu. Dunia sebelum kelak Allah akan membalasnya jika ia tidak mengampunimu di akhirat nanti. Belajar buat jadi anak yang bakti sama orang tua. Insya Dan buat para orang tua, para ibu, jangan susah-susah ngasih maaf ma anaknya. Jangan susah-susah untuk memberi keridhaan pada anaknya, yang gampang aja. Tenang. Ustazah, anak saya ini susah banget Ustazah. Masa saya mau ridho juga sama anak saya? Ridhoin. Tenang. Kalau kamu gampang ngasih keridhaan sama anak, kalau kamu gampang ngasih maaf sama anak, kamu akan menjadi seorang perempuan yang disayang sama Allah. Disayang sama Allah. Andai anakmu durhaka sekalipun padamu. Ustazah, anak saya gak minta maaf sama saya Ustazah. Gak mau minta maaf sama saya Ustazah. Apakah saya harus ridho pada anak saya? Ridhoin Bu. Ridhoin.
Ustazah, anak saya kabur dari rumah. Ustazah, anak saya durhaka sama saya. Ustazah, anak saya bandel luar biasa. Apakah saya harus tetap ridho kepada anak saya? Iya. 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 Kenapa gitu? Saya kasih tahu padamu. Bukankah kamu pengen anakmu jadi anak yang soleh? Bukankah kamu pengen anakmu jadi anak yang solehah? Kalau kamu gak ridho sama anakmu, anakmu semakin jauh dari jalan hidayahnya. Karenanya, saya akan sampaikan padamu nasihat dari seorang perempuan bijak yang pernah bilang sama saya, Ustazah, tolong sampein Ustazah sama anaknya, sama jamaah Ustazah kan banyak tuh. Walaupun saya nggak pernah ngerasa saya punya jamaah, Bu, saya nggak punya jamaah. Saya cuman punya temen. Saya cuman punya saudari-saudari saya. Makanya saya kalau bilang, ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, kan begitu bahasanya. Pernah nggak saya bilang, jamaah saya yang saya muliakan? Saya nggak punya jamaah, Bu. Saya nggak punya murid bahkan. Saya punyanya cuma teman. Teman kita belajar bersama-sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Perempuan itu bilangin sama para ibu, sekesel apapun sama anaknya, jangan pernah gak ridho sama anaknya. Walaupun marah, walaupun kesel, walaupun kecewa, sampai ke ubun-ubunmu sekalipun, jangan pernah bilang saya gak ridho sama anak saya. Jangan. Jangan. Bangunlah di waktu malam, tahajudlah. Kemudian sesudah sholatmu kamu bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya kecewa sama anak saya ya Allah. Tapi saya tetap ridho sama anak saya, ridhoilah anak saya ya Allah. Ucapkan begitu. Saya kecewa sama anak saya ya Allah, saya marah sama anak saya. Tapi saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya. Sebab kalau kamu berkata semacam itu, Bu, ingat katanya Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka dan kemarahan Allah pun terletak pada kemurkaan atau kemarahan orang tua. Kalau kamu ridho sama anakmu, Allah akan ridho kepada dia. Kepada anakmu itu. Kalau Allah ridho sama anakmu, andai pun sekarang dia berada dalam jalan yang salah, kamu masih bisa berharap suatu hari nanti anakmu akan diberi hidayah oleh Allah. Sebab kalau Allah ridho, kamu ridho, anakmu tempat kembalinya adalah surga. Kalau dia kelak menujunya kepada surga, andai pun sekarang dia masih berada di jalan neraka, itu hanya soal waktu. Surga suatu hari nanti akan tetap menariknya juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, suatu hari nanti dia akan tetap berada di jalan hidayah. Suatu hari nanti hidayah Allah akan menyapanya. Dia akan berada di jalan yang benar. Hingga kemudian jalan hidayah tersebut akan membawanya kepada surga. Dan dia akan kembali kepadamu sebagai anak yang berbakti. Tapi kalau kamu gak ridho sama dia, kemudian kamu bilang, ya Allah, saya kesel sama anak saya, Allah, saya gak ridho sama dia ya Allah. Allah pun gak akan ridho kepada anakmu. Kalau Allah sebagai Tuhannya tidak ridho padanya, kamu sebagai orang tua gak ridho kepadanya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tempat
Allah meletakkan hamba-hamba yang tidak Dia ridhoi adalah neraka. Dan kalau di neraka sebagai tempat kembalinya, bagaimana mungkin dia suatu hari akan diberi hidayah oleh Allah? Dia hanya akan menjadi semakin jahat, dia hanya akan menjadi semakin fasik, dia hanya akan menjadi semakin durhaka, dia hanya akan menjadi hamba-hamba yang semakin dimurka. Sudah tak ada lagi jalan hidayah yang tersisa baginya. Maka sekali lagi saya ulangi, semarah apapun kamu Bu sama anakmu, jangan pernah tidak ridho kepadanya. Lebih baik kamu berusaha untuk menjadi orang tua yang disayang sama Allah sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, rahimallahum ro'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah sayang para orang tua yang memudahkan anak berbakti kepadanya. Yang gampang aja Bu, dibuat bakti sama anak-anakmu, yang gampang aja, yang gampang aja. Jangan kasih beban-beban yang berat sama anakmu. Hidup sekarang sudah menjadi semakin berat Bu. Kasihani anakmu. Jika kamu berat untuk berbakti kepadamu, kasihanin anaknya. Yang ringan aja. Yang ringan, yang ringan. Jangan kasih beban-beban yang berat. Jangan sampai kamu ada bilang sama anaknya, selagi kamu belum berangkatin mama pergi haji, kamu belum berbakti sama mama. Ya Allah. Kamu ibu bukan preman. Kamu ibu bukan tukang palak. Kalau kamu belum bangunin mama rumah, kamu belum bakti sama mama. Ya Allah. Susah bener baktinya. Jangan. Jangan. Mudah-mudahan jadi ibu dan jadi anak yang bisa saling memaafkan. Jadi ibu dan jadi anak yang bisa saling meridhoi. Jadi ibu dan jadi anak yang bisa saling tarik-menarik menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Yang harus juga kamu meminta maaf adalah kepada gurumu. Guru. Saya sih kalau ditanya, Ustazah, siapa orang yang Ustazah nggak bisa balas kebaikannya? Nomor 1, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ya. Nomor 1, kalau bukan orang tentu aja nomor 1 Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau yang harus kita nggak bisa balas segala kebaikannya, nomor 1 Allah Subhanahu wa taala tentu aja. Tapi kalau bicara manusia, nomor 1 baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa balas segala kebaikan-kebaikan beliau kepada kita. Segala sujud panjangnya mendoakan kita. Segala jerih payahnya membawa ajaran agama ini. Kita nggak bisa balas kebaikan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah berusaha untuk menapaki jalannya. Berusaha untuk menapaki jalannya. Berusaha menyampaikan tentangnya kepada sebanyak orang. Kepada sebanyak umatnya di atas muka bumi ini. Bagian dari saya berusaha membalas kebaikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saya. Kita semua belajar untuk bisa membalas kebaikannya baginda Nabi Muhammad. Sekurangnya kita dengan menepati jalannya, menetapi jalannya, dan melaksanakan kesunahan-kesunahan ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita. Nomor 2 orang tua kita, nomor 3-nya adalah guru-guru kita. Saya gak bisa balas kebaikan guru saya. Bagaimana caranya membalas kebaikan seseorang yang udah ngasih tahu kita jalan menuju surga? Andai
mulai seluruh uang yang bisa saya kumpulkan, saya serahkan kepada beliau sekalipun guru-guru saya belum bisa membalas sedikit pun dari kebaikan beliau. Sebab yang saya serahkan hanyalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Sementara yang beliau telah berikan kepada saya adalah sesuatu yang bersifat surgawi. Gimana caranya? Andai pun saya membangunkan rumah untuk beliau sekalipun di bumi, di dunia, di tanah ini. Dengan biaya saya, dengan uang saya misalnya. Saya gak bisa balas kebaikan seseorang yang telah membangunkan untuk saya sebuah rumah di surga. Yang dengannya saya jadi ngerti gimana caranya membangun rumah di surga. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru saya gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Andai tidak karena guru saya gak kenal siapa Nabi besar Muhammad. Andai tidak karena melihat lelehan air mata di wajah guru saya ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, saya gak akan kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Andai tidak karena melihat air mata saat beliau beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat pengendali kehidupan saya. Bu, Kak, Dek, Nak. Kalau saya lagi nonton TV tuh, saya liatin ada orang bom bunuh diri di pusat keramaian di negara-negara sana itu. Andai saya jadi berpikir gitu, ya Allah. Kalau enggak karena guru-guru saya, mungkin saya akan juga punya guru yang bikin saya bawa bom bunuh diri mungkin. Tapi alhamdulillah guru-guru saya mengenalkan Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang baik, Islam yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga mengenalkan kepada saya jalan surga yang penuh dengan kasih sayang, bukan penuh dengan kekerasan. Kita nih kalau enggak karena ulama-ulama yang membawa syariat agama Islam yang benar ke negeri kita ini, kita mungkin akan terbawa kepada orang-orang yang mengenalkan Islam dengan cara yang salah. Yang mengenalkan Islam bukan Islam yang ramah, tapi Islam yang marah-marah. Islam yang penuh dengan amarah. Kita nggak diajarkan Islam yang begitu. Alhamdulillah. Betapa banyaknya ajaran-ajaran sesat yang ampe ngambil uangnya orang tua boleh asal diberikan kepada ajarannya, sektenya, kan banyak yang kayak begitu. Kita alhamdulillah gak berada di dalam ajaran yang semacam itu. Makanya terima kasih kepada guru-guru kita yang udah ngasih tahu kepada kita jalan menuju surga. Alhamdulillah. Maka minta maaf sama gurunya. Dan minta Allah subhanahu wa ta'ala merahmati guru kita. Dulu tuh Imam Abu Hanifah ngedoain muridnya, ngedoain gurunya lebih banyak daripada mendoakan dirinya sendiri. Teman-teman saudara sekalian, saya merasa ini harus saya sampaikan kepada para santri-santri nih. Hati-hati sama guru-guru kamu, Dek. Hati-hati. Hati-hati.
Jangan sampai di hati kamu ada punya kebencian sama guru, apalagi mengolok-olok guru. Hati-hati, hati-hati. Itu ngaruhnya sama ilmu luar biasa. Saya kalau ditanya ustazah, ilmu ustazah nih kayaknya ilmu yang tinggi gitu. Enggak dek, enggak. Saya enggak punya ilmu yang tinggi, ya bandingin kamu sih oke lah ya. Tapi kalau dibandingin sama ilmunya para ulama-ulama gitu, enggak. Tapi kalau kamu tanya ustazah ilmunya kayak tersebar luas gitu, alhamdulillah. Saya merasa saya punya ilmu yang berkah. Nih saya kasih tahu nih. Saya merasa saya punya ilmu yang berkah. Dan kalau kamu tanya, kenapa ustazah punya ilmunya berkah? Kalau kamu tanya sama saya akan kasih tahu. Saya rasa salah satunya adalah karena saya diberkahi dengan keberkahan guru-guru saya. Saya jadi murid yang mendapatkan banyak keberkahan dari guru-guru saya. Kenapa begitu? Karena saya mencintai, menyayangi guru-guru saya. Saya menyayangi guru-guru saya. Saya akan jadi mayat di hadapan guru saya. Mayat kalau lagi dimandiin sama orang, ada gak yang suka protes? Gak ada. Dimandiin nurut aja gitu kan. Dikafanin gitu. Saya gak akan pernah protes gitu. Ini kayaknya putihnya kurang putih banget deh ini kafannya. Ganti dong kafannya, jangan yang ini. Tolong dong wangi-wangiin. Saya gak ada ceritanya. Mayat nurutnya jadi apain sama orang yang hidup gitu. Saya belajar buat kayak gitu. Sekurangnya saya belajar buat jadi kayak anak bayi di hadapan orang tuanya. Diapain, disuapin apa aja nurut gitu. Sekurangnya begitu. Dipakein baju apa aja nurut. Sekurangnya begitu. Kepada guru-guru saya. Tapi saya kenali dulu guru saya kayak gimana. Sesudah saya kenali, saya tahu bahwa di jalan ini saya akan tetap di sini. Saya hanya akan berkata kepada guru saya, sami'na. Saya dengar dan saya akan mematuhinya. Sekurangnya saya belajar untuk itu. Karenanya, Bu, Kak, Dek, Nak, belajar buat punya guru, cari gurunya, terutama buat ibu-ibu nih. Nah, kalau adik-adik santri ini kan punya guru nih udah pasti di pondok pesantren. Tapi buat ibu-ibu yang ada di luaran sana itu, tuh di batasan yang dikasih, iya, Bu, cari guru. Kemudian sudah kamu dapetin gurunya, kamu ikutin jalannya dan kamu sayangi. Ustazah nyayanginnya dengan apa? Nih saya kasih tahu. Ustazah guru saya bahkan gak kenal sama saya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kamu dekati gurumu dengan cara sayangi gurumu. Gimana cara nyayanginnya ustazah? Dekat mereka dengan doa. Dekat mereka dengan doa. Kayak yang dilakukan Imam Abu Hanifah terhadap gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali terhadap guru Imam Ahmad bin Hambal terhadap gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mendoakan gurunya lebih banyak daripada mendoakan dirinya sendiri. Tiap doa yang didoain gurunya, Allahumma arham Syafi'iyan, Allahumma arham Syafi'i, ya Allah rahmati Imam Syafi'i, ya Allah sayangi Imam Syafi'i, ya Allah sayangi Imam Syafi'i. Terus begitu. Sampai ditanya sama anaknya, anak perempuannya. Dia bilang, ya abati tadkur isma syaikh akthar min tadkur nafsak anta. Wahai ayah, kayaknya ayah lebih seringan doain Imam Syafi'i deh daripada ayah doain diri ayah sendiri. Iya memang nak, saya menyebut nama guru saya dalam doa lebih banyak daripada saya menyebut diri saya sendiri. Kenapa gitu ayah?
Ayahnya menjawab, innahu kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Guru saya bagi saya, Imam Syafi'i bagi saya kayak kesehatan bagi badan saya dan seperti matahari bagi bumi ketika hilang tak ada sesiapapun yang dapat menggantikannya. Saya tanpa guru saya kayak badan saya tapi nggak sehat. Dibuat apa aja nggak enak. Badan kalau udah sakit bu, dibuat apa aja nggak enak, betul? Saya tanpa guru saya seperti itu kata beliau. Kayak bumi tapi nggak punya matahari, gelap gulita, nggak ada apapun yang bisa tumbuh. Saya tanpa guru saya semacam itu. Karenanya saya menyebut dan mendoakan guru saya lebih banyak daripada saya mendoakan diri saya sendiri. Kalau kamu punya guru, doakan gurumu. Terus doain. Bikin keberkahan dalam kehidupanmu, bikin manfaat untuk ilmumu. Dek, belajar buat selalu mendoakan gurumu, belajar. Kalau kamu lagi mau baca kitab, bacain Fatihah dulu buat guru kamu, bacain Fatihah dulu buat pengarang kitab tersebut. Ini saya ajarin biar ilmu kamu manfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya. Buat yang gak punya guru, minta guru sama Allah. Kalau doa jangan cuman minta duit melulu. Minta guru bu untukmu dan untuk anak-anakmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidu 'indallahil wasilah." Buat antaramu sama Allah ada perantaranya. Sebab laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru kamu gak akan kenal sama Allah. Maka cari guru dalam kehidupanmu. Cari guru dalam kehidupanmu sambil minta sama Allah, ya Allah kasih dalam hidup saya guru yang dapat membimbing saya dalam kehidupan. Kasih buat anak-anak saya guru ya Allah yang dapat membimbing mereka hingga tidak salah jalan menujumu, menuju surgamu. Insya Allah. Nah itu halal bihalal. Minta maaf dan saling maaf memaafkan antara anak dengan orang tua dan antara orang tua dengan anak serta antara murid sama guru serta antara guru dengan murid. Kalau antara guru sama murid yang gampang ngasih keridhaan sama murid-muridnya, yang gampang ngasih maaf sama murid-muridnya, dan juga jangan sombong, jangan belagu juga sama murid. Kamu nih kalau enggak karena saya kamu enggak ngerti jalan surga. Hati-hati ya, hati-hati. Bisa jadi Allah sudah berikan untuk muridmu tersebut seindah-indah guru dalam kehidupannya. Bisa jadi bukan kamu yang dipilihnya untuk menjadi seorang guru yang bawa dia ke surga. Dan bisa jadi, mohon maaf para guru, mohon maaf, kamu merasa bisa bawa seorang hamba menuju surga. Kamu yakin kamu masuk surga? Kamu yakin kamu masuk surga? Hati-hati sama adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama adabmu kepada Allah. Jangan sok-sokan ngerasa bahwa ridho Allah ada pada keridhoanmu. Kamu sendiri belum tentu diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu sendiri belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan merasa membimbing seseorang menuju jalan surga jika kamu pun bahkan belum tentu masuk ke dalam surga. Beradablah kepada Allah, beradablah kepada hamba-hambanya Allah, beradablah kepada semua umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beradablah. Kamu minta sama Allah, ya Allah,
Bawalah saya dan semua yang belajar dari saya menuju ke surgamu ya Allah. Bimbing kami semua menuju keridhaanmu ya Allah. Itu doa yang seharusnya kamu senantiasa mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya insya Allah. Kita akan akhiri majelis kita ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita akan baca suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita akan doakan kedua orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, mudah-mudahan sehat badan mereka. Bahagia hati mereka. Allah ridhoi mereka. Allah mudahkan untuk urusan dunia akhirat mereka. Allah tuntun kedua orang tua kita menuju surga. Dikabulkan segenap hajat-hajat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hati mereka. La hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Silahkan sebutkan nama kedua orang tuamu. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita akan bacakan suratul Fatihah untuk para guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah membahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Dan yang masih ada di atas muka bumi kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka, disehatkan badan mereka, dibahagiakan hati mereka, dimudahkan urusan-urusan mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka. Kehidupan rumah tangganya, semoga Allah karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan. Kita doakan guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekap mereka dimanapun saja mereka berada, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Allah senantiasa mendekap mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Mendekap mereka dengan rahmatnya. Semoga Allah senantiasa memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cintanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan hati mereka sebahagia-bahagianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniakan segala kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat mereka. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Silakan sebutkan nama guru-gurumu. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir, kita akan mendoakan diri kita. Semoga bisa mengamalkan ilmu yang tadi telah kita dengarkan bersama.
Semoga kita bisa jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi murid yang berbakti kepada guru-guru kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dapat membahagiakan kehidupan orang tua dan guru-guru kita dunia hingga akhirat. Tidak mengecewakan mereka dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang kelak di hari akhirat. Dapat berada bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan para ulama-ulama kita. Kita semuanya berada dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni segenap dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Semoga Allah SWT menyayangi kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya kelak di hari akhirat bersama dengan manusia paling agung, manusia termulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan ada yang tersesat jalan, jangan ada yang salah tujuan, jangan ada yang kehilangan arah, jangan ada yang tidak berada dalam jalan cahaya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Sayangi kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, dekatkan kami pada para ulama, dekatkan kami dengan orang-orang saleh. Ya Allah, jaga kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami, jaga guru-guru kami, jaga saudara-saudari kami, jaga kerabat-kerabat kami, jaga semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jaga suami kami, jaga anak-anak kami, jaga cucu-cucu kami, jaga semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa. Jauhkan kami ya Allah dari perbuatan dosa. Jauhkan kami dari yang haram-haram. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Yang halal, yang thayyib, yang berkah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang berkah. Karuniakan kepada kami kebaikan dan kebersihan hati. Karuniakan kepada kami ya Allah
akal dan pikiran yang jernih. Karuniakan kepada kami akhlak yang terpuji. Karuniakan kepada kami ya Allah bakti kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah bakti kami kepada guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak mengecewakan ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak mengecewakan-Mu ya Allah. Jadikan kami umat yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak mengecewakan-Mu ya Allah. Jadikan kami umat yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan kami anak yang tidak mengecewakan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami cucu yang tidak mengecewakan kakek nenek kami ya Allah. Ya Allah, yang jadi orang tua dari antara kami, jadikan ia ibu yang tidak mengecewakan anak-anaknya. Jadikan ia nenek yang tidak mengecewakan cucu-cucunya. Ya Allah, jadikan kami murid yang tidak mengecewakan orang guru kami ya Allah. Jadikan kami murid yang tidak mengecewakan guru-guru kami ya Allah. Dan yang jadi guru di antara kami, jadikan ia guru yang tidak mengecewakan murid-muridnya ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang tidak mengecewakan suaminya. Jadikan kami saudara yang tidak mengecewakan saudara-saudari kami ya Allah. Jadikan kami teman yang tidak mengecewakan teman-teman kami ya Allah. Jadikan kami tetangga yang tidak mengecewakan tetangga kami ya Allah. Jadikan kami muslimah yang tidak mengecewakan umat Islam ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ampuni segenap dosa-dosa kami, tutup segenap aib-aib kami, hidupkan kami dengan salehah, matikan kami dengan husnul khatimah. Di akhirat nanti masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. Bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami dengan kalimat tersebut. Di akhirat nanti biarkan kami tetap membawa kalimat tersebut ketika kami menghadap-Mu ya Allah. Wa anta radin anna, sedangkan Kau ridha kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.